Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update tentang perkembangan Pi Network. Dan ini merupakan katalis bullish menjelang hari ulang tahun yang ke-6 Pi Network. Oke, sebelumnya gue ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support channel ini dengan melakukan like, komen, dan juga subscribe. Dan dalam video ini, gue akan bahas beberapa kabar positif tentang Pi Network. Pertama, gue akan reminder ataupun mengingatkan tentang deadline KYC. Kedua, gue juga akan membahas tentang festival Pi Network. Dan itu merupakan peluang baru untuk seluruh community dan juga army Pi Network. Kemudian yang terakhir, gue akan membahas tentang sebuah teori konspirasi yang katanya Elon Musk akan mengintegrasikan dan sekaligus menerima pembayaran menggunakan Pi Network. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang kondisi market cryptocurrency pasca dirilisnya data CPI Amerika. Melihat total market cap secara global, saat ini sedang terjadi penurunan sekitar 0,83%, which is kita menggunakan pembulatan 1%. Dan total market cap secara global berada di angka 2,73 triliun US dollar. Kemudian melihat Bitcoin dominance juga sedang terjadi penurunan sekitar 0, sekian persen. Volume perdagangan selama 24 jam terakhir juga sedang terjadi penurunan sekitar 4,56%. Bahkan Fear and Greed Index juga masih menunjukkan berada di angka 20%-an. Yang dimana itu menandakan bahwa para pelaku pasar belum berani untuk menginvestasikan dana mereka ke dalam industri cryptocurrency. Meskipun data CPI Amerika Serikat ataupun data inflasi menunjukkan jauh lebih positif dari sebuah perkiraan. Karena sebelumnya para pelaku pasar telah memperkirakan mungkin inflasi Amerika Serikat akan turun hanya berada di angka 2,9%. Namun pada kenyataannya, data inflasi negara Amerika Serikat mencapai 2,8%, yang artinya itu merupakan data yang jauh lebih rendah dari sebuah perkiraan. Meskipun data inflasi cukup positif, tetapi Bitcoin masih terjadi penurunan sekitar 0,18%. Memang secara presentatif masih terjadi penurunan, tetapi secara harga, Bitcoin kembali rebound di atas 80 ribuan US dollar. Kemudian Ethereum juga sedang terjadi penurunan sekitar 0,28% dan hanya diperdagangkan di kisaran harga 1.885 US dollar. Kemudian ada XRP, hari ini sedang terjadi kenaikan sekitar 6,19% dan diperdagangkan di kisaran harga 2,32 US dollar. Berikutnya ada BNB mengalami kenaikan sekitar 5,90% dan diperdagangkan di kisaran harga 589 US dollar. Lalu ada Solana, hari ini sedang terjadi penurunan sekitar 0,72%. Ada Cardano mengalami penurunan di atas 1%. Dan juga beberapa altcoins, hampir secara rata-rata sedang terjadi penurunan. Tetapi berbeda cerita dengan Pi Network yang hari ini sedang terjadi kenaikan di atas 3%. Dan Pi Network juga sedang diperdagangkan di kisaran harga 1,68 US dollar. Namun kenaikan tersebut bukanlah tanpa alasan, karena ada beberapa informasi positif dan juga katalis bullish untuk Pi Network. Berikutnya gue akan bahas tentang beberapa kabar positif menjelang hari ulang tahun yang ke-6 Pi Network. Pertama kita akan membahas tentang deadline KYC, seperti yang telah disampaikan dan juga diingatkan kembali oleh akun Twitter Dr. Cheng Diavan. Jadi dalam tweetan tersebut, hold your Pi, don't panic and sell cheap, artinya tahan Pi Anda, jangan panik dan juga menjual dengan harga murah. Karena pada tanggal 14 Maret, Pi mungkin akan mengalami kenaikan. Dan ini merupakan hari ketika Pi Network resmi diluncurkan. Dan kami akan merayakan ulang tahun yang ke-6. Dan sekali lagi, sebagian penambangan Pi akan hangus bagi mereka yang tidak melakukan KYC. Dan juga melakukan migrasi tergantung pada pengatur waktu mereka. Jadi intinya, dalam cuitan tersebut, jangan menjual token Pi di harga murah. Dan silahkan tahan token Pi kalian, karena tanggal 14 Maret merupakan hari penting Pi Network. Kemudian berbicara tentang deadline KYC, jadi bagi siapapun yang tidak melakukan KYC dan juga melakukan migrasi, maka token mereka akan di-burn dan juga dihanguskan. Jadi seandainya kalian belum melakukan KYC, sekarang merupakan hari terakhir untuk melakukan KYC. Dan silahkan kalian manfaatkan waktu yang tersisa sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang Festival Pi Network tahun 2025, yang dimana itu merupakan peluang baru untuk para pedagang dan juga pioner Pi Network. Jadi menurut salah satu media iknpost.id, Festival Pi Network merupakan acara tahunan yang mempromosikan perdagangan lokal menggunakan Pi Coin, kembali digelar pada tahun 2025.
Dan Festival Pi Network kali ini hadir dengan skala yang lebih besar dan juga lebih inklusif, tidak hanya menjadi bukti nyata utility Picoin dalam perdagangan sehari-hari, tetapi juga memperkuat posisi Pi Network sebagai blockchain yang relevan secara global. Dan itu merupakan peluang baru untuk para pedagang dan juga pelopor alias pionir Pi Network. Karena sebelumnya, Festival Pi Network yang telah digelar pada tahun 2024 telah mencatat partisipasi lebih dari 55 ribuan pedagang, termasuk 27 ribuan pedagang aktif lebih dari 160 negara, dan selain itu lebih dari 950 ribuan pelopor ataupun pioneers turut serta dalam acara ini yang menciptakan gelombang perdagangan lokal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keberhasilan ini membuktikan Picoin bukan sekedar konsep, tetapi alat pembayaran yang nyata dan dapat diandalkan. Nah, jadi secara kesimpulan, Festival Pi Network yang merupakan acara tahunan dan juga salah satu inovasi terbesar untuk menjadi momentum penting bagi adopsi Picoin. Karena dengan ribuan transaksi yang terjadi selama acara, Pi Network juga berhasil menunjukkan potensi besar blockchain-nya dalam hal memfasilitasi perdagangan. Dan itu semakin memperkuat kepercayaan community terhadap masa depan Pi Network. Dan Festival Pi Network telah menawarkan peluang yang jauh lebih besar bagi para pedagang dan juga pelopor, yang telah memungkinkan transaksi yang lebih lancar dan juga integrasi yang lebih baik antara Pi Wallet, blockchain Pi Mainnet, dan juga aplikasi terkait lainnya. Dan tentu itu membuka pintu bagi adopsi Picoin yang jauh lebih luas. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit gambaran singkat tentang Festival Pi Network yang merupakan acara tahunan dan tentu akan memberikan dampak positif baik bagi ekosistem Pi Network dan juga harga Pi Network di masa depan. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang berita teori konspirasi mengenai kehebohan Elon Musk yang katanya mengintegrasikan Pi Network dan sekaligus menerima pembayaran pembelian mobil Tesla menggunakan Picoin. Jadi seandainya ini merupakan sebuah berita benar bahwa Elon Musk akan mengintegrasikan Pi Network dan sekaligus menerima pembayaran menggunakan Picoin, mungkin ini merupakan salah satu katalis bullish untuk masa depan Pi Network. Namun dalam sebuah berita tersebut, di sini gua akan bahas apakah ini merupakan sebuah pernyataan yang telah dilontarkan oleh Elon Musk sendiri untuk mengintegrasikan dan juga menerima pembayaran menggunakan Picoin, atau mungkin ini hanya merupakan teori konspirasi dan bahkan spekulatif. Media sosial tengah dihebohkan mengenai perbincangan seputar perusahaan Tesla yang akan mengintegrasikan Pi Network, dan para pionir menantang Elon Musk untuk mengirimkan daftar harga Tesla yang didenominasikan ke dalam Picoin. Jika Elon Musk bersedia, maka ini akan menjadi langkah revolusi industri otomotif dan juga mata uang cryptocurrency. Dan pionir mengirimkan tantangan berani ditujukan miliarder visioner dan juga pemilik SpaceX serta X agar bergabung dengan Pi Network. Nah, jadi ternyata beredarnya berita ini bukan semata-mata Elon Musk yang menawarkan diri akan menerima pembayaran menggunakan Pi Network. Namun sebaliknya, ini merupakan sebuah tantangan yang telah ditawarkan oleh seluruh community Pi Network kepada Elon Musk. Dengan sebuah asumsi karena Pi Network memiliki lebih dari 60 juta user ataupun community aktif di seluruh dunia. Dan Pi Network juga merupakan salah satu komunitas kripto yang paling berdedikasi dan juga berkembang pesat. Dan jika Elon Musk bisa mempertimbangkan tentang gagasan untuk mengintegrasikan pembayaran Pi Network ke dalam ekosistem Tesla, dampaknya bisa sangat besar dan tidak hanya untuk Tesla, tetapi juga bagi landscape keuangan dan juga teknologi yang lebih luas. Jadi secara kesimpulan tentang berita tersebut bahwa Elon Musk akan mengintegrasikan dan sekaligus menerima pembayaran menggunakan Pi Network hanya merupakan sebuah spekulatif yang telah beredar di media sosial. Namun sampai sejauh ini, Elon Musk belum memberikan tanggapan tentang sebuah tantangan yang telah diberikan oleh seluruh community Pi Network. Dan seandainya Elon Musk memberikan persetujuan terkait pengintegrasian dan sekaligus menerima pembayaran menggunakan Pi Network, mungkin kabar ini akan semakin memanas dan juga menggemparkan seluruh community Pi Network. Dan jika itu terjadi, tentunya bisa memberikan dampak positif untuk kenaikan harga Pi Network secara parabolik. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian tentang perkembangan terbaru dari Project Pi Network. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. See you next time video. I am Vicky, back to you.